Yang kedua, siapa orang yang memiliki temperamental, mudah tersinggung, gampang marah, kemudian orangnya itu suka emosian, obatnya adalah menjaga wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah sertai kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, yang alhamdulillah baru saja kita dirikan secara berjemaah. Namun pada malam ini kita tidak langsung pulang, kita duduk sambil menunggu waktu Isya di masjid ini, dan kita mengadakan wirid pengajian yang tentunya kita sangat berharap segenap ibadah yang kita lakukan, baik solat kita, zikir kita, doanya kita, dan terkhusus pengajian yang kita lakukan pada malam ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan ini juga akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya mari sama-sama kita haturkan dan senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tentunya dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita juga termasuk umat ataupun golongan yang nantinya akan memperoleh syafaat dari Rasulullah di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para orang tua kami, para alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Baitus Salam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita kali ini kita akan membawakan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, pada syarah beliau bahwa ini terdapat pada hadis Muslim nomor 521, nomor 521, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Ala adullukum ayyamhullahu bihil khataya wa yurfa'u bihid darajat. Kalau bahasa kitanya nih Bapak Ibu, mau tidak aku akan memberitahukan tentang suatu perbuatan ataupun amalan
yang mana amalan ini akan menghapuskan, menggugurkan segala kesalahan ataupun dosa-dosa. Kemudian amalan ini akan menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya gitu Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ahli dakwah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ingin menyampaikan hadis, dari banyaknya hadis juga Rasulullah sempat bertanya kepada para sahabat, "Mau tidak aku beritahukan?" kata Rasul. Kan gitu Bapak Ibu pertanyaannya ya. Mau tidak aku berikan? Ala adullukum. Jadi apa kata sahabat? Para sahabat pun menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat pun menjawab, iya kami mau ya Rasulullah. Ini jawaban para sahabat Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini pun ditanyakan kepada kita juga, kira-kira nih Bapak Ibu mau tidak gitu ya. Disampaikan nih bahwa amalan ini akan menghapuskan dosa sekaligus meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak Bapak Ibu? Cuma sedikit yang mau nampaknya. Mau. Mau enggak? Nah, kalau mau kita teruskan. Kalau enggak kita ganti judul ya, Pak. Para sahabat menjawab mau. Apa amalan tersebut? Ada 3 amalan. Maka yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dapat menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita sekaligus meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu isbaghul wudu indal karahah. Tahu artinya Pak? Enggak. Apa artinya? Menyempurnakan wudu di masa sulit. Di masa sulit ini bukan sulit ekonomi, tapi maksudnya ketika seseorang kesulitan untuk berwudu, tapi dia tetap berusaha untuk menyempurnakan wudu. Mungkin waktu sakit gitu Pak, ya, ataupun cuaca yang sangat dingin. Kadang-kadang pas lagi cuaca dingin pengen cepet-cepet selesai aja wudu. Kalau kita kembali ini Bapak Ibu, ternyata wudu ini tidak hanya sekedar perbuatan yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat, tapi lebih daripada itu, wudu termasuk bahagian spiritual antara seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi sifatnya wudu ini Bapak Ibu bukan membersihkan badan, tapi apa yang dibersihkan? Hati. Diangkatnya hadas dalam diri kita dan kita pun akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yang enggak habis pikir buat kita nih Bapak Ibu. Kita teliti lagi tentang perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Salah satunya adalah keluar sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang. Artinya kalau dalam fikih itu dari qubul ataupun dari dubur. Maka pada saat itu, selain daripada dia beristinja, kalau seandainya dia dari qubul, maaf cakap nih Bapak Ibu, karena kalau berbicara fikih ya langsung aja. Artinya dia buang air kecil, maka setelah istinja kemudian dia langsung berwudu lagi. Namun kalau seandainya yang keluar itu dari jalan belakang, ya, tetapi tanpa membawa sesuatu, artinya hanya angin aja Bapak Ibu. Angin aja. Kalau bahasa kitanya maaf cakap kentut gitu Pak ya. Buang angin. Ketika kita buang angin, apakah kita disunahkan untuk beristinja?
Istinja enggak Pak? Enggak disunahkan untuk beristinja dalam mazhab Syafi'i. Tapi orang yang seandainya batal wudunya kemudian buang angin dalam tanda kutip, maka dia udah langsung boleh untuk berwudu kalau dia ingin melaksanakan sholat tanpa perlu istinja. Artinya nggak usah dibersihkan lagi Bapak Ibu. Pendapat Imam Ghazali bahkan itu pun termasuk bahagian yang makruh kalau seandainya kita basuh. Yang kedua, salah satu contoh apa? Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang membatalkan wudu itu salah satunya adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram atau muhrim Bapak Ibu? Mahram atau muhrim? Sama atau beda? Kalau dalam arti bahasanya muhrim itu adalah seseorang yang menemani ketika ihram. Sedangkan mahram adalah seseorang yang haram dinikahi. Sama atau beda? Kalau muhrim adalah seseorang yang menemani seorang wanita ketika ihram, namanya muhrim. Sedangkan mahram adalah seseorang yang haram dinikahi. Jadi sama atau beda Pak? Beda. Beda. Ya. Jadi yang tepat itu kita menyebutkannya muhrim atau mahram? Yang bukan mahram. Yang bukan mahram namanya ajnabi. Ajnabi ini yang halal nikah. Gitu ya. Maka bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram maka batal wudunya. Kira-kira kenapa bisa batal Pak? Gitu. Kok bisa batal? Dalam mazhab Syafi'i kan. Kalau dalam mazhab Maliki dijelaskan bahwa bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram itu tidak batal kecuali timbul syahwat. Kalau nggak ada syahwat nggak masalah. Makanya orang yang tawaf ataupun orang yang sedang sa'i, mereka bersentuhan, pada saat itu mereka tidak harus mengulangi wudunya, tidak batal wudunya kecuali adanya syahwat dalam hatinya. Ya. Lalu pada saat batalnya wudu tersebut, kita kembali untuk mensucikan. Yang disucikan itu bukan yang bersentuhan Bapak Ibu. Andai kata tangan kita ini kesenggol dengan orang yang bukan mahram, tersenggol ya Pak. Ketika tersenggol tangan kita ini batal wudu. Maka pada saat batal wudu yang dicuci, yang dibasuh bukan yang bersentuhan ini saja gitu Pak. Tapi seluruh anggota wudu itulah yang harus dikenakan air. Disempurnakan lagi wudunya. Jadi pada hakikatnya wudu itu bukan hanya sekedar membersihkan, tapi ada perihal spiritual dalam diri kita yang berkaitan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini wudu. Kemudian salah satunya apalagi Ustadz yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu salah satunya adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan yang disebut dengan batal itu yang bahagian mana Ustadz? Dijelaskan dalam kitab fikih, yaitu perut tangan atau perut jari. Yang menyentuhnya perut tangan atau perut jari. Yang mana itu kalau kita jumpakan seperti ini Bapak Ibu, tangan kita ini, telapak tangan kita ini, maka inilah yang membatalkan kalau seandainya menyentuh kemaluan kita, maaf cakap, atau kemaluan orang juga gitu ya. Yang dimaksud kemaluan orang ini jangan berpikir yang lain-lain Pak. Andai kata ada seorang nenek menjaga cucunya, ya kan Pak, kemudian cucunya ini buang air, tentu harus dicebokin.
Yang cebokin siapa? Neneknya atau emaknya. Jadi ketika dia mencebokinya dengan telapak tangannya ataupun dengan ibu jarinya, maka batal wudunya. Jangan mikir yang lain gitu kan. Ya, jadi bukan hanya milik kita gitu, milik orang pun tetap batal juga. Tapi yang dibatalkan daripada wudu tersebut adalah perut tangan, telapak tangan ataupun perut jari saja, bagian sini. Andai kata bahagian punggungnya nih Bapak Ibu yang bersentuhan ataupun menyentuh, enggak batal wudunya. Jadi kalau bapak-bapak maaf ya Pak ya, ini karena fikih gitu kan. Andai kata gatal gitu, jadi menggaruknya nggak pakai yang ini Pak, kalau nggak mau batal. Jadi garuknya pakai sebelah punggung. Ini fikih ya, dijelaskan secara detail dulu gitu. Jadi kalau mau menggosoknya gitu, maka nggak batal wudunya. Cuman yang menjadi sebab kenapa bisa batal. Nah, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bisa batal, kemudian menyentuh kemaluan kita juga dengan perut tangan ataupun perut jari, itu pun bisa membatalkan wudu. Jadi enggak sembarangan wudu ini. Ada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal wudu, dan bahkan ketika kita ingin mendirikan sholat pun wajib hukumnya dan difardukan untuk berwudu. Apa kata Rasulullah? La sholata liman la wudu'alah. Tidaklah sah orang yang sholat tanpa wudu. Tapi wudu bukan rukun sholat, tetapi syarat sahnya sholat. Syaratnya sholat tidak disebutkan wudu, tetapi syarat sahnya sholat adalah bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Maka oleh sebab itu, salah satu yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu amalan ini Bapak Ibu adalah berwudu. Maka kita disunahkan untuk menjaga wudu sebenarnya. Bagaimana menjaga wudu itu Ustaz? Apakah nggak boleh batal? Bukan nggak boleh batal, tapi ketika batal wudu, wudu lagi. Ketika batal wudu, wudu lagi. Ketika batal wudu, wudu lagi. Insyaallah inilah yang diamalkan oleh jemaah Baitul Salam, ya kan? Mudah-mudahan kan? Yakin kita untuk menjaga wudu. Karena orang yang menjaga wudu itu dijaga oleh Allah. Salah satunya nih Bapak Ibu, kalau seandainya ada seseorang yang tidak bisa mengelak bersalaman kepada orang yang bukan mahram, bersalaman kepada orang yang bukan mahram, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, laki-laki dan perempuan yang udah sama-sama dewasa. Dan pada saat itu kita tahu bahwa menggenggam bara api itu kata Rasulullah lebih baik daripada kita bersentuhan dengan orang yang bukan mahram. Jadi sebahagian ada yang segan, ada yang menyalami bapak-bapak ingin menyalami ibu-ibu, ibu-ibu ingin menyalami bapak-bapak juga. Sebahagian yang nggak tahu. Kemudian pada saat itu dia nggak bisa mengelak, segan Ustaz, nanti disangkanya kita sombong nggak mau salaman sama dia. Cara yang betul, salah satunya untuk mengelakkan itu Bapak Ibu adalah jaga wudu. Kalau kita udah jaga wudu, ada ibu-ibu ataupun perempuan yang pengen salam dengan kita nih Pak, kita bilang maaf udah berwudu. Ibu-ibu juga sama. Kalau ada bapak-bapak yang pengen nyosor salaman sama ibu-ibu, jangan mau. Kadang-kadang modus aja nih bapak-bapak nih Bu. Ya, walaupun pakai alas masih terasa juga Bu, terasa ada nyetrum dia, ada arus di sana. Kalau seandainya yang mahram ya, maaf yang bukan mahram. Tapi kalau kepada mahram kita ini nggak ada arus sama sekali. Istilahnya udah ada penangkalnya gitu. Nggak usah, langsung gini aja. Tapi kalau kita bersalaman nggak bisa ngelak pada saat itu kita berwudu, maka kita bisa membuat alasan, maaf Pak udah berwudu. Insya Allah orang tersebut pun nggak bakalan tersinggung dengan adanya itu. Nah oleh sebab itu
Berwudu menjadi amalan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat, ketika perjalanan jauh, ketika bahkan mau tidur sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita agar kita tetap menjaga wudu. Bapak-bapak di sini ataupun ibu-ibu ada yang tensinya tinggi nak? Yang tensinya tinggi ada enggak, Pak? Banyak atau sedikit? Sedikit ya. Yang tinggi kolesterol, Pak. Semuanya selain darah tinggi ya. Asam urat. Ibu-ibu gimana? Ada yang suka tensinya Bu nggak stabil? Kalau yang nggak stabil, salah satu obatnya adalah menjaga wudu. Ada yang suka gampang tersinggung nggak? Pengennya bawaannya marah aja. Insya Allah nggak ada. Ini maksudnya kan saudara-saudara yang di luar lah maksudnya kan. Ada juga ya. Oh nggak datang. Makanya itu dia. Udah tahu ada perwiritan nggak juga datang ya kan. Padahal ini obat buat kita nih Bapak Ibu. Tapi dengar mungkin di rumah tuh dengar. Mudah-mudahan dengar. Jadi Bapak Ibu yang nggak stabil tensinya itu bisa dengan menjaga wudu. Yang kedua, siapa orang yang memiliki temperamental, mudah tersinggung, gampang marah, kemudian orangnya itu suka emosian, obatnya adalah menjaga wudu. Kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Innal ghadaba minallah. Maaf, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Marah itu datangnya dari setan. Wasyaitonu khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Makanya wajar aja kalau orang yang marah itu sebenarnya dia orang yang kesetanan, Pak. Sedikit-sedikit suka marah, emosi. Jadi masih ada unsur api dalam diri kita. Dan unsur api itu juga itu bisa didasari oleh setan yang masuk ke dalam tubuh kita. Enggak mau pergi dia. Lalu bagaimana caranya untuk meredam api tersebut supaya kita ini tidak menjadi orang yang mudah marah? Maka kata Rasulullah, inna syaitanu khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma. Sesungguhnya yang dapat memadamkan api itu adalah air. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk mandi. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Fa idza ghadabta falyatawadda. Apabila kalian marah, maka berwudulah. Masuk akal nggak kira-kira Bapak Ibu? Masuk akal nggak? Nggak masuk. Orang marah kok suruh wudu? Nggak masuk akal. Makanya agama itu tidak hanya menyarankan kita dengan dalil akal saja. Yang nggak masuk di akal kita, nggak masuk di pikiran kita, tapi itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadi amalan Rasulullah. Maka wudu salah satu amalannya seorang muslim, dan salah satu amalan muslim tersebut adalah menjaga wudu. Bukan berarti nggak boleh batal seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Namun Bapak Ibu, ada juga orang yang mengeluh. Apa katanya? Ustadz, saya udah selalu berwudu, tapi kenapa emosi ini nggak terbendung? Saya udah selalu wudu, tetapi kenapa darah saya juga nggak stabil? Jawabannya tuh Bapak Ibu, ada yang kurang dalam wudunya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya if'alul wudu, bukan mengerjakan wudu, tetapi isbaghul wudu. Apa itu isbagh? Menyempurnakan, berusaha sesempurna mungkin dalam melaksanakan wudu. Apa kesempurnaan wudu Bapak Ibu?
Kalau yang 6 dalam rukunnya belum sempurna lagi. Kalau yang 6, 4 dari Al-Quran, kemudian 2 dari hadis. Ya, yang mana yang 6 ini? Masih ingat rukun wudu Bapak Ibu? Apa saja dia? Yang pertama niat dari hadis. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebahagian kepala dalam mazhab Syafi'i, sedangkan dalam mazhab Maliki itu keseluruhan dari kepala. Bedanya cuma di situ aja, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu meyakini bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidaklah batal kecuali timbulnya syahwat, maka cara berwudunya tidak cara berwudu Imam Syafi'i, tetapi cara berwudunya harus mengikuti cara berwudunya Imam Maliki. Artinya harus secara keseluruhan kepala ini basah ataupun terusapkan. Jadi kadang-kadang nggak sesuai wudunya itu dengan wudu mazhab Syafi'i, tetapi cara batalnya batal dari mazhab Maliki, nggak sesuai. Ya. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib, mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Jadi hanya 6 itu saja yang rukun. Selebihnya sunnah dan kesempurnaan. Apa kesempurnaan yang harus kita lakukan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, Bapak Ibu, yaitu salah satunya adalah tamat madad ma'as siwak. Berkumur-kumur dan siwak. Ada yang pakai siwak? Insya Allah sempurna. Kapan dipakai? Itu masih belum dibuka bungkusnya, Pak? Oh, selalu dibuka, cuman alasnya aja, Pak, ya. Alhamdulillah. Siwak ini sunnah. Tapi udah gosok gigi Ustaz, pakai odol untuk apa pula siwak lagi kan gitu. Bapak Ibu, beda. Ciptaan Allah dengan ciptaan manusia itu beda. Allah memberikan manfaat pada siwak. Ya, dalam kitab Nihayatul Zain dijelaskan bahwa siwak ini yang pertama antibakteri alami. Yang kedua, siwak ini dapat memfasihkan dalam bacaan. Kalau ingin membaca Al-Quran, sunnah juga untuk bersiwak. Yang ketiga, salah satunya adalah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap menjelang solat. Sampai-sampai menjelang solat aja Bapak Ibu itu disunnahkan. Kalau enggak memberatkan itu diwajibkan oleh Rasulullah. Tapi emang siwak ini rasa-rasanya beratkah bagi umatnya Rasulullah ini? Kalau diamalkan Bapak Ibu rasa-rasanya enggak berat gitu. Ya kan Pak? Enggak berat. Kebiasaan kita aja. Antibakteri. Jadi kalau misalkan udah bersiwak nih Bapak Ibu, udah bersiwak, kemudian dimasukin kantong seperti ini, nggak usah ragu kalau siwak ini bakal kotor. Enggak, yang penting jangan satuin sama duit. Kemudian nanti pas mau sholat isya nanti dipakai lagi. Ya, setelah dipakai masukin kantong lagi. Sampai rumah baru direndam dengan air panas. Besok subuh pakai lagi. Pengen baca Quran pakai lagi. Dan salah satu keutamaan dari siwak ini Bapak Ibu, apa itu? Dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa siwak ini salah satu usaha agar memperkuat daya ingat.
Kalau bapak ibu nggak pengen pikun, biasakan bersiwak. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Jadi bagaimana seseorang itu bisa merasakan wudu yang sempurna sementara dia nggak mau siwak? Salah satu kesempurnaannya adalah bersiwak ketika dia berwudu. Pada saat berkumur-kumur, bersih semuanya, ya, antibakterinya dapat. Kemudian yang kedua apa kesempurnaannya? Yang kedua kesempurnaannya adalah istinsyak dan istinthar. Memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya. Memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya sampai pangkal hidung nih, Pak. Terasa dia agak perih sedikit, kemudian barulah dia mengeluarkannya dengan sedikit tekanan. Kalau cuma dibasahin jari gitu aja terus dimasukin gini aja, nggak sempurna. Tapi kita mau ikut perintah Rasulullah, salah satunya supaya dosa kita ini gugur, derajat kita ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, isbagil wudu. Sempurnanya wudu kita. Hirup, kemudian buang. Berapa kali? 3 kali. Dan salah satu yang disunnahkan Bapak Ibu, ketika kita istinsyak dan istinsar, ketika memasukkan air ke dalam hidung itu dengan menggunakan tangan kanan, sementara untuk mengeluarkan airnya tersebut dengan tangan kiri. Jadi dua-duanya gerak. Kalau Bapak Ibu gimana biasanya, Pak? Ya, dua-duanya. Ya, sunnahnya tangan kanan ini memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya tangan kiri. Itu sunnahnya. Ada yang sebagian hanya tangan kanan juga memasukkan. Dan ini kesempurnaan. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk berwudu, karena ini wudu udah amalan kita dari dulu kan. Hanya bagaimana kita bisa melihat bahwa wudu itu ternyata bukan hanya sekedar membersihkan hadas, tetapi ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Allah yang memiliki fadilah yang sangat besar buat kita. Yang kedua, kesempurnaan ini yang harusnya kita ingatkan. Istinsyak, istinsar. Kalau diteliti Bapak Ibu, orang Islam ini tak sepatutnya sering sakit. Kenapa nggak sepatutnya sering sakit? Karena asal mulanya penyakit itu datang dan masuknya dari rongga hidung. Dan disinilah bersarangnya virus. Jadi kalau seorang yang terbiasa membersihkan hidungnya dengan istinsak dan istinsar, insya Allah jarang flu. Kemudian obat sakit kepala ia juga. Kurang apa lagi? Ini hikmah yang bisa didapatkan dalam wudu saja, amalan wudu saja. Lalu setelah itu apalagi Ustaz? Kesempurnaan dalam wudu. Jangan lupa kata Rasulullah dari sambungan hadis yang kita bacakan di awal, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yuzkar asmallahi alaihi. Tidak sah orang yang sholat tanpa wudu, dan tidaklah sempurna orang yang berwudu tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sempurna. Ada orang yang dia berwudu kemudian langsung dia kumur-kumur, kemudian dia istinsyak istinsar, lalu dia membasuh wajahnya sambil berniat pada saat itu. Dia lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak semestinya kita membacanya di tempat kita buang air. Ya, karena tidak boleh mengucapkan kata-kata thayyibah di dalamnya. Ya, baca bismillahnya di mana Ustadz? Di luar. Makanya orang mau masuk WC itu tidak ada doa masuk WC, tapi disebutkan doa mau masuk WC.
doa mau masuk WC ataupun hendak masuk WC, berarti bacanya di mana? Di luar. Baca bismillah, kemudian baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya Bapak Ibu? Aku berlindung kepada Allah dari setan apa? Setan jantan dan setan betina, setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam kamar mandi kan biasanya terbuka aurat kita. Ibu-ibu sadar nggak ada yang suka ngintipin ibu ketika mandi? Bapak-bapak sadar nggak ada yang memperhatikan bapak ketika bapak mandi? Nggak sadar. Sebenarnya ada yang ngintip dan bahkan memperhatikan kita ketika mandi. Makanya orang paling senang sekali berlama-lama dalam kamar mandi itu. Kenapa? Ada yang jadi temennya di sana. Ya. Maka ketika seseorang membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka keluarlah setan tersebut, nggak ada lagi yang ngintip di sana. Tapi boleh kita buka aurat Ustaz dalam kamar mandi. Pernah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami membuka aurat ya Rasulullah di rumah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Kalau di kamar ya Rasulullah tidak. Tapi cuman kami yang berada di kamar itu. Saya sendirilah istirahat dalam kamar itu. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, semestinya Allah lah mestinya kamu malu kepadanya, karena Allah Maha melihat. Jadi wajar aja Bapak Ibu kalau para muslimah aja ya, ketika tidur itu Bapak Ibu jilbabnya nggak copot. Nih Bu, para muslimah itu ketika tidur jilbabnya nggak lepas. Pakai AC lah. Sumuk ya, gerah kan? Gerah. Tapi begitulah. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah sama. Ya. Sama siapa? Itu dulu kan. Sama pakai jilbab waktu ke masjid. Sampai rumah pakai jilbab juga. Ya, cuman kepalanya doang yang ditutup, lehernya enggak lah. Kalau ibu-ibu yang suka wirid enggak akan seperti itu, karena tahu batasan daripada aurat. Ya, apalagi kalau ada orang yang bukan mahram datang, cepat ditutup. Dia enggak boleh dinampakkan. Jadi pada saat itu ternyata dalam kamar mandi pun semestinya kita bisa menjaga aurat. Sunnahnya seperti itu. Jadi di kamar mandi kita sendiri, walaupun dia bentuknya tertutup Bapak Ibu, nggak ada orang yang nampak. Ternyata setan juga udah lari dari sana karena kita udah membaca doa. Kita tetap disunnahkan menutup aurat. Bagaimana kalau ibu-ibu Ustaz? Ibu-ibu sedapatnya. Kalau bapak-bapak menutup antara pusat dan lutut. Kalau ada salin mandi, kain basahan bahasanya. Jangan kayak tuyul aja di dalam kamar mandi. Enak betul, jebar-jebur gitu kan? Enak, seger emang. Ya, sebab kalau pakai kain mandi itu kadang-kadang nggak bersih aja. Air itu kayak nggak plong aja gitu kan. Tapi sunnahnya seperti itu. Kalau kita ingin menjalankan sunnah sedikit-sedikit, kita dapat sunnahnya, kemudian kita jalankan, maka insya Allah amalan kita pun akan bertambah. Dan kedekatan kita kepada Allah dan Rasulullah pun akan semakin dekat. Ya, ini kesempurnaan. Lalu setelah itu doa setelah keluar kamar mandi. Bukan doa keluar kamar mandi, bukan doa hendak keluar kamar mandi, tetapi judulnya doa setelah keluar kamar mandi. Jadi setelah keluar barulah kita membaca doa sambil melangkahkan kaki yang kanan, masuk ke kaki
kiri. Keluar kaki kanan. Kalau masuk masjid, masuk kaki, keluar kaki. Kalau mau masuk rumah, masuk rumah kaki, keluar rumah kanan atau kiri. Tuh, kan? Sunnahnya itu kaki kiri, Bapak Ibu. Keluar rumah kaki kiri, masuk ke dalam rumah kaki kanan. Kenapa begitu? Jawaban para ulama, karena di luar rumah itu adalah tempat yang kotor. Jadi sama seperti masuk kamar mandi. Ya, kotornya itu dari apa? Banyak, kotoran dari najis, kotoran dari maksiat itu di luar rumah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini mengingat langkah ini, kalau misalkan Bapak Ibu mau berangkat umroh, mau berangkat haji, mau berangkat ke Mekah lah untuk beribadah, mau pulang kampung, keluar dari rumah itu tetap sunnahnya kaki kiri. Tapi mau ke Mekah, Ustaz, saya mau umroh nih loh. Walaupun mau umroh, tetap juga kaki kiri. Nanti sampailah ke tanah haram, maka di situ kita melangkahkan kaki yang kanan. Begitu, sama seperti kita mau ke masjid. Ke masjid juga mulia kok, tapi tetap keluar dari rumah kaki kiri, masuk ke masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Gitu sunnahnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, keluar dari kamar mandi kita disunahkan baca doa. Apa doanya? Pendek sekali ya Pak ya. Hanya ghufronaka. Ghufronaka. Hanya itu saja. Kalau diartikan apa artinya Bapak Ibu? Aku mohon ampunan Engkau. Ghufronaka. Aku mohon ampunan Engkau. Jadi ampunan Allah kita minta ketika kita keluar dari kamar mandi. Kenapa kita minta ampunan dari Allah? Karena dalam kamar mandi ada kemaksiatan yang tidak kita sadari. Apa kemaksiatan yang enggak kita sadari? Yaitu salah satunya adalah dengan mengumbar aurat. Makanya supaya dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita selesai berwudu, kita baca doa wudunya bukan dalam kamar mandi, tapi setelah keluar dari kamar mandi. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang suci. Jadikan aku orang-orang yang senantiasa bertobat, dan jadikan aku orang-orang yang Kau sucikan ya Allah. Inilah doa kita kepada Allah dalam penyempurnaan pelaksanaan ibadah wudu. Maka salah satu yang pertama yang disampaikan di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, bahwa orang yang akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya kemudian akan ditinggikan derajatnya, yaitu menyempurnakan wudu walaupun di masa sulit. Jadi kalau lagi sakit Pak, tetap usahakan disempurnakan. Kalau seandainya kita lagi dingin cuacanya, usahakan juga tetap disempurnakan. Supaya apa? Supaya gugurnya dosa kita, kemudian ditinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan yang akan datang sehat badan, panjang umur, kita akan melanjutkan lagi tentang amalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup sekian karena waktu Isya juga sudah masuk. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat untuk kita semuanya, dan sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.